Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, demikian juga anak-anak yang terkasih. Di minggu pagi hari ini kita masih bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Dan di bulan misi ini, di bulan Mei, kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan dengan tema Petrus sebagai batu yang hidup. Natsnya Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Nama yang kita punya paling tidak menunjukkan identitas siapa diri kita. Demikian juga nama Petrus dalam Alkitab. Siapakah dia sehingga kita menganggap penting dalam perikop ini dan kita bersama-sama merenungkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Alkitab yang kita punya mencatat dia adalah seorang nelayan yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi muridnya. Bersama dengan Yohanes dan Yakobus, ia termasuk murid-murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Meski demikian, Petrus juga pernah mengingkari akan imannya, menyangkal Tuhan Yesus. Dalam teks perenungan kita di pagi hari ini, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus secara pribadi. Menurut Simon Petrus, siapakah Tuhan Yesus? Dan Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Itulah pengakuan secara pribadi di hadapan Tuhan Yesus di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Apa yang dikatakan oleh Petrus, itulah yang diimaninya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak hanya berhenti, hanya diimani, kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan yang nyata, tindakan yang konkret. Alkitab mencatat setelah peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga, maka Petrus bersama-sama dengan murid-murid yang lain memberitakan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias. Dan kalau kita membaca dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25, kemudian Petrus diangkat menjadi gembala kawanan domba Tuhan. Dan dalam perjalanan imannya, ia mati sebagai martir Tuhan dengan disalib terbalik, kepala berada di bawah. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
Masing-masing kita punya cerita hidup yang berbeda-beda. Bagaimana Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya. Demikian juga kita mengakui dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, perjalanannya tidak mulus. Kadang kita sangat antusias dan setia melayani Tuhan, tetapi juga kadang kita lemah, bahkan kita mungkin pernah ingin meninggalkan akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Tuhan hadir dalam ibadah kita dan bertanya kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, siapakah Tuhan Yesus Kristus bagi saudara? Lalu jawaban saudara bagaimana? Apakah kita juga akan menjawab hal yang sama seperti Petrus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Mesias? Dia adalah juru selamat kita secara pribadi. Kalau itu jawaban setiap kita pribadi lepas pribadi, maka tidak hanya berhenti sampai di situ. Maka Tuhan pun sama mengutus setiap kita pribadi lepas pribadi menjadi Petrus di zaman sekarang ini, menjadi batu-batu yang hidup untuk mewartakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Apa yang kita imani dan kita yakini, mari kita menghidupi bersama-sama di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Karena pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus Kristus akan memampukan setiap kita untuk melakukan dan bersikap benar terhadap apa yang kita imani. Gereja Tuhan dibangun di atas dasar pengakuan iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Gereja bukan hanya sekedar gedung yang biasa kita gunakan untuk beribadah, tetapi setiap kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka kita ini adalah gereja Tuhan. Gereja yang kuat karena memiliki dasar iman yang kuat, kokoh dan dalam, sehingga tidak bisa dirobohkan oleh siapapun, termasuk alam maut di dalamnya. Dan kita yang adalah gereja Tuhan, kita adalah batu-batu yang hidup, di mana Roh Kudus tinggal di dalam hidup setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
pengenalan kita yang benar akan membawa kepada keselamatan hidup kita. Dan iman yang benar serta murni tidak akan terlepas dari pengujian di dalam hidup ini. Buah dari pengujian yang ada akan membuktikan bahwa fondasi kita kuat, dasar iman kita benar, sehingga dengan demikian akan membuat kita menjadi keluarga-keluarga yang kuat, menjadi gereja yang kuat, dan pada akhirnya akan menghasilkan satu bangsa dan negara yang kuat imannya, yang dimulai dari setiap pribadi yang mengenal Tuhan dengan benar. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di bulan misi ini, di tengah-tengah pandemi virus corona, kita orang-orang yang percaya diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi batu-batu yang hidup, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan demikian, maka sebenarnya kita sudah memberitakan Kristus yang bangkit dan hidup lewat apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dan pada akhirnya semua orang bisa memuliakan akan nama Tuhan dan percaya kepada Kristus lewat apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa.